Amin. Senang ya kalau pagi-pagi kita bisa langsung connect dengan hadirat Tuhan, langsung menyembah Tuhan. Dan kita mau baca Alkitab sama-sama. Saya beri tema sharing pagi hari ini, pikiran orang benar. Ternyata yang namanya pikiran orang benar itu sangat penting. Kita lihat dulu, kita baca ayatnya di Injil Lukas. Pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat yang barusan kita baca ini adalah perkataan malaikat Tuhan yang memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini akan mendahului, gitu ya, mendahului Tuhan dan mempersiapkan sebuah umat yang layak bagi Tuhan. Dan kategorinya dikatakan yang pertama, hati bapak balik kepada anak. Tapi yang kedua dikatakan akan ada hati orang durhaka pindah kepada pikiran orang benar. Satu kata pikiran orang benar ini melompat di hati saya. Ternyata sebuah perubahan hidup dari kehidupan lama kepada kehidupan baru di dalam Yesus Kristus yang saat ini kita miliki, itu juga seharusnya membawa sebuah perubahan yang nyata, bukan hanya dalam kata-kata kita atau dalam perbuatan kita, tetapi terutama juga di dalam pikiran kita. Karena itu biarlah yang menjadi doa saya pagi hari ini adalah kita semua didapati sebagai orang-orang yang memiliki pikiran orang benar. Pikiran kita tidak sama lagi dengan pikiran orang yang belum kenal Tuhan. Pikiran kita tidak sama lagi dengan pikiran orang yang hidupnya di luar Tuhan Yesus. Pikiran orang benar itu akan membuat perbedaan. Kita lihat dulu, apa sih pikiran orang benar itu? Sederhana ya, kita bisa langsung dengan gampang sebutkan. Pikiran orang benar itu pastinya satu, bukan pikiran kotor. Bukan pikiran yang cabul. Bukan pikiran yang imajinasinya itu sesuatu yang tidak kudus. Betapa banyak kadang-kadang kita harus dengan hati-hati dan dengan sengaja mendisiplin diri kita sendiri supaya apa yang kita lihat terutama dengan mata ini itu kita benar-benar saring sesuai firman Tuhan. Kita tidak kompromikan gaya hidup kita walaupun itu adalah sesuatu yang sangat umum, sangat lumrah gitu ya. Kalau namanya film pasti ada lah yang tidak kudus seperti itu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita perlu dengan sengaja disiplin diri kita. Apa yang kita izinkan masuk lewat mata kita ini, apa yang kita lihat itu yang akan terekam di dalam memori kita. Sehingga tanpa sadar kadangkala pikiran kotor bisa ada juga di dalam pikiran orang-orang percaya. Karena itu perlu dengan sengaja kita deklarasikan, aku punya pikiran orang benar. Artinya tidak ada pikiran kotor sedikit pun di dalam pikiranku, dalam pikiran kita. Tidak bisa kita berkata, toh ini tidak merugikan siapa-siapa, toh tidak melakukan perbuatannya, hanya dalam pikiran saja. Kalau kita mau sungguh-sungguh disiapkan menjadi sebuah umat yang layak bagi Tuhan, maka yang pertama ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Bukan pikiran kotor. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang kedua, pikiran orang benar itu bukan pikiran jahat. Kalau pikiran kotor itu kaitannya dengan ketidakkudusan, kalau pikiran jahat adalah pikiran yang keluar dari kemarahan, kekecewaan. Dan tanpa sadar pikiran seperti ini, pikiran jahat ini sebenarnya adalah pikiran yang melukai diri sendiri. Misalnya, kita ingat kesalahan orang lain, padahal kesalahan orang lain itu sudah lama. Bisa jadi orangnya sudah lupa,
Tapi waktu kita ingat lagi kesalahan orang itu, kita punya pikiran jahat tentang orang itu, maka kita izinkan lagi kejadian itu, kita izinkan lagi perkataan itu kembali melukai kita. Tuhan tidak ingin kita punya pikiran jahat dalam pikiran kita. Apalagi ketika kita dalam masalah, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Dan kita juga tidak mau punya pikiran jahat yang merencanakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Dia sudah lakukan yang jahat, aku akan balas. Memikirkan saja pun jangan. Karena pikiran jahat ini akan benar-benar menghalangi kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Apa yang harus kita deal dengan pikiran kita ketika ada pikiran jahat? Kita berdoa ya sama Tuhan. Nanti kita akan deal dengan pikiran-pikiran yang bukan pikiran orang benar ini. Dan yang ketiga, pikiran orang benar adalah bukan pikiran sia-sia. Mungkin kita berpikir begini, ini bukan pikiran kotor, ini juga bukan pikiran jahat kok. Ini cuman kekhawatiran yang berlebihan. Tanpa sadar setiap kita pasti pernah gitu ya, ngalamin yang namanya satu keadaan kemudian membuat kita khawatir. Awalnya pemikiran khawatir ini baik. Karena apa? Karena kita khawatir kita jadi persiapan. Benar ya? Karena kita khawatir kita jadi berusaha yang terbaik. Tapi hati-hati, ada batasnya. Saya sendiri ngalami beberapa waktu yang lalu ketika ada sesuatu kejadian gitu ya. Saya jadinya overthinking, kekhawatiran yang berlebihan. Sampai satu batas kekhawatiran itu membuat saya siap-siap. Saya kontak orang-orang tertentu, saya bilang kemungkinan besar saya tidak bisa hadir begini-begini. Karena saya juga tidak boleh sembarangan ya, harus atur waktu dengan baik juga, apalagi kalau sudah janjian dengan orang. Tapi tanpa saya sadari malam harinya saya jadi berkhawatir yang berlebih-lebihan. Sampai satu titik saya berpikir kalau begini gimana? Aduh kalau terjadi begini gimana? Akhirnya damai sejahtera saya hilang. Saya tidak bisa tidur, saya gelisah. Kemudian Tuhan dengan lembut bilang, yang ini sudah melebihi batas. Damai sejahtera jadi hilang. Saya langsung tersadar, oh iya ya. Bukankah firman Tuhan juga bilang, kekhawatiran kita itu tidak menambahkan apapun di dalam jalan hidup kita. Langsung saya berdoa, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan ampuni, saya khawatir berlebihan seolah-olah saya tidak percaya Tuhan itu terlibat di hidup saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan apa yang saya bisa. Saya sudah siapkan segala sesuatunya. Bagian yang saya tidak bisa kendalikan, saya serahkan kepadamu ya Tuhan. Langsung damai sejahtera tuh benar-benar turun dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang tanpa sadar kita bisa terjebak. Punya pikiran sia-sia. Apa yang kita khawatirkan itu jadi seperti cerita gitu di dalam pikiran kita ya. Jadi seperti asumsi, jadi seperti kecurigaan yang berlebihan dan lain-lain. Tuhan juga ingatkan bahwa ini pun bukan pikiran orang benar. Kenapa sih? Kenapa sih kita harus jaga sungguh-sungguh pikiran kita? Kalau tadi dikatakan, kalau hati orang durhaka itu bisa balik kepada pikiran orang benar, maka itu akan menyiapkan sebuah umat yang layak bagi Tuhan. Tujuannya atau berkat yang kita bisa dapatkan ketika kita punya pikiran orang benar, yang pertama, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan itu, Tuhan itu berkenan kepada pikiran kita juga, bukan cuma apa yang kita lakukan. Keberadaan kita, sikap hati kita, pikiran kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Didapati layak, benar ya? Dan yang kedua berkatnya adalah ini, kita itu didapati siap atas pekerjaan Tuhan di hidup kita. Dikatakan tadi mempersiapkan bagi Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, make people ready for God. Iya ya, kalau pikiran kita itu pikiran kotor, kalau pikiran kita itu pikiran jahat, kalau pikiran kita itu pikiran sia-sia, kita tidak siap akan pekerjaan Tuhan di hidup kita. Bahkan ketika ada kesempatan untuk kita melayani, kita mau dipakai Tuhan, kita mau doakan orang sakit misalnya, kalau pikiran
Sia-sia itu mulai muncul, nanti kalau gak sembuh gimana? Kamu udah cukup berdoa apa enggak? Pikiran-pikiran sia-sia itu bisa menghalangi pemakaian Tuhan atas hidup kita. Bisa menghalangi kesempatan dari Tuhan untuk hidup kita. Bisa menghalangi berkat Tuhan untuk hidup kita. Karena itu mari kita perjuangkan untuk senantiasa memiliki pikiran orang benar dalam hidup kita. Kalau pikiran kotor dan pikiran jahat, langsung kita minta ampun. Gantikan dengan firman Tuhan. Tapi kalau itu kekhawatiran, Tuhan itu baik. Tuhan tuh ajarin, Tuhan tuh kasih caranya. Kita lihat ayat yang terakhir ya, di Filipi 4 ayat yang ke-6 kita mulai, dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu kita khawatir, daripada kita menerus-neruskan cerita di dalam pikiran kita yang ujungnya gak kemana-mana, bikin damai sejahtera jadi hilang, Tuhan itu udah kasih tipsnya, yaitu apa? Nyatakanlah keinginanmu. Keinginan kita ini kita naikkan di dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Maka waktu itu juga, walaupun kita belum lihat hasilnya, waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita dalam doa, dalam permohonan doa dan ucapan syukur, firman Tuhan langsung bilang, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita itu. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan bukan cuma bilang, kamu gak boleh naikkan apa yang menjadi keinginan. Enggak, bukan cuma kebutuhanmu yang Tuhan mau dengar. Bahkan Tuhan bilang naikkan keinginan, terutama waktu kita khawatir. Apa sih keinginan kita waktu kita khawatir? Simple. Kita cuma bilang begini, Tuhan, aku ingin semua kekhawatiranku tidak terjadi. Benar ya? Karena itu waktu kita khawatir, cara terbaik adalah berdoa. Keinginan kita ini kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus, semua kekhawatiranku akan masa depanku, semua kekhawatiranku akan sakit penyakitku, semua kekhawatiranku tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kemudian ayat 8, kita gantikan pikiran kita itu dengan apa yang firman Tuhan katakan sebagai ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita bisa mengatur Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu penting di hati Tuhan. Beberapa kali dalam cerita perjanjian baru, ditulis di dalam Alkitab, maka Yesus mengetahui pikiran mereka. Pikiran kita penting di hadapan Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat kata-kata kita atau perbuatan kita, tapi termasuk pikiran kita pun. Tuhan berkenan atasnya. Dan kalau Tuhan menemukan pikiran orang benar, pikiran yang mulia, yang benar, adil, suci, maka Tuhan akan berkenan dengan hidup kita dan kita didapati siap untuk mengalami pekerjaan Tuhan di hidup ini. Amin. Siap ya? Kita ambil waktu sama-sama setelah ini. Kita akan ucapkan firman Tuhan ini dalam sebuah lagu. Ada lagunya bagus sekali.